Halo sahabat Tinos, hari ini kita ketemu lagi di Tinos Legal Insight episode kedua sama mitra yang nggak kalah sama yang pertama. Serunya nanti kita akan bahas mengenai suatu hal yang lagi viral banget dibahas di masyarakat, yang sampai kemarin kita lihat antriannya sampai nguler-nguler keluar gitu ya. Dikirain lagi ngantri mie gacoan, taunya lagi ngantri masalah ini yang kita bahas. Eh, Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dera Sofian, saya adalah CEO dari aplikasi Tinos. Aplikasi Tinos adalah aplikasi yang em, pertama di Indonesia penyedia layanan tenaga pengamanan dan hukum. Dan kali ini kita akan bahas mengenai hukum lagi. Tinos bisa diakses sama teman-teman di Play Store Android. Untuk iOS-nya menyusul di bulan depan. Dan kali ini aku akan ngomongin mengenai hal yang teman-teman bisa membantu teman-teman ngurus suatu hal yang kita akan bahas melalui aplikasi Tinos dengan pendampingan hukum dan telekonsultasi dengan mitra kita yang di media sosial ramai banget, dan akhirnya kita bisa ngajak mitra kita ini bisa jadi bagian dari Tinos, dan teman-teman bisa langsung ngobrol dengan Mbak Dina. Halo Mbak Dina. Halo, Mas Halo, Dera. makasih banyak hari ini udah bisa datang, Mbak. Terima kasih juga, Makasih juga. udah diundang. Iya, aku juga Tinos. seneng banget. Tinos seneng banget bisa kedatangan Mbak Dina langsung. Lumayan banyak banget followernya nih Mbak Dina. Masya Allah. Masya Allah. Dan Tinos pun juga punya satu kesamaan nih dengan Mbak Dina. Sama-sama 90% kasus yang ditangani di Tinos itu ngomongin mengenai kasus ini, Mbak. Suatu hal yang mau kita bahas adalah mengenai perceraian. Oke. Perceraian, ngeri sih, aku Perceraian, merinding iya. nih ngomongin perceraian ini. Jangan sampai ya, Jangan Mas, sampai ya. Iya. Ngomongin perceraian, ngomongin hak asuh anak, ngomongin KDRT, mengenai mitos-mitosnya, lalu Nafkah anak. nafkah anak. Gono gini, Gono gini, banyak. Banyak ya. Aduh, repot. Repot Ngomong ya, cerai mikir panjang. 2 kali 3 kali deh. Iya. Soalnya kalau cerai itu biasanya bangkrut ya. Bangkrut ya, aduh ngeri. Bangkrut ya. Itu buat sahabat Tinos yang nggak mau bangkrut, pikir 2 kali. Jangan sampai bercerai karena akhirnya menyebabkan kebangkrutan gitu ya. Nggak laku dong ya. Gak laku. Seru. Mbak Din, boleh kenalin diri dulu nggak sih Mbak Din? Follow IG-nya apa? Mbak Dina sekarang tugas di mana? Terus kita bisa akses Mbak Dina melalui aplikasi Tinos apa enggak? Oke, siap. Halo, sahabat Tinos. Saya Dina. Di Instagram, nama Instagram saya pengacara_Dina, boleh di follow ya. Terus biasanya aku menangani permasalahan-permasalahan tentang perceraian, hak asuh anak, nafkah anak, gono gini, ya permasalahan-permasalahan rumah tangga lainnya gitu. Oke. Sama seperti yang ada di aplikasi Tinos, teman-teman bisa konsultasi mengenai tadi yang Mbak Dina sampaikan di aplikasi, dan langsung mau merujuk konsultasi dengan Mbak Dina bisa banget gitu. Bisa. Mbak, kita akan masuk ke dalam pokok permasalahan yang mau kita bahas gitu ya, mengenai perceraian. Pengen bahas sesuatu hal ya, tapi nggak boleh kepo gitu kalau ngomongin kenapa orang bisa cerai, juga kepo ya Mbak. Cuman kita mau bahas mengenai dalam aspek hukumnya gitu ya. Kemarin kita ngobrol sama Mbak Ria mengenai aspek hukum dalam bisnis, sekarang kita ngomongin aspek hukum dalam permasalahan hukum keluarga Mbak gitu ya. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang banyak dari follower kita sudah DM, aku mau tanya dulu Mbak, mengapa perlu adanya hukum yang mengatur perceraian? Kenapa perceraian itu harus diatur sih Mbak gitu? Apakah sekelumit itu harus ada hukumnya gitu? Jadi gini, untuk bercerai sendiri, untuk ngajuin gugatan perceraian sendiri itu kan ada dasar hukumnya, ada sebab-sebab yang bisa diajukan untuk digugat gitu di pengadilan. Jadi nggak bisa tuh cuma gara-gara ini itu gitu kan, sebabnya nggak jelas, itu kan nggak bisa. Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pasal 39 ayat 2, sebab-sebab perceraian yang bisa diterima oleh hakim di pengadilan itu adalah salah satu pihak itu berbuat zina, pemabuk, pemadat,
Terus yang kedua, salah satu pihak udah pergi meninggalkan pihak lainnya nih Mas, selama 2 tahun berturut-turut, itu juga bisa menjadi sebab-sebab yang diterima oleh majelis hakim. Yang ketiga, salah satu pihaknya dipenjara selama 5 tahun. Terus yang keempat, salah satu pihaknya melakukan penganiayaan berat seperti KDRT gitu. Terus yang kelima, salah satu pihaknya mendapatkan cacat badan atau sakit bertahun-tahun sehingga tidak dapat apa namanya, menjalankan kewajiban suami atau istri ya sebagaimana mestinya. Terus yang keenam itu juga eh, penyebabnya adalah pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara si suami atau istri, tidak dapat susah untuk didamaikan lagi. Itu juga bisa menjadi sebab-sebab yang diterima oleh majelis hakim gitu Oke, Mas Dera kan, oke, oke. seperti itu. Kalau kalau dari sisi prosedurnya Mbak, kalau misalkan aku kan kita ngelihat ya dari mesin pencarian Google ya, salah satu Mhm, keyword yang mhm, paling mhm, banyak mhm. dicari itu adalah surat gugat Mbak, atau Heeh, gugat cerai. heeh heeh, Aku mikirnya apa teman-teman mau pada ngurusin sendiri gitu ya, cari heeh, informasi heeh, bagaimana sih prosedur dalam mengurus mhm, perceraian Mbak, gitu. mhm, Tahapannya apa aja? Selain tadi ada 6 macam yang bisa penyebabnya, penyebabnya heeh, 6, yang bisa sekarang yang bisa diajukan. diajukan. Sekarang Oke. prosedurnya gimana Mbak? Prosedurnya itu jadi antara agama Islam dengan agama non-Islam itu kan berbeda ya. Oke. Untuk agama Islam dulu, agama Islam itu diajukan gugatannya di pengadilan agama Mhm, mhm, domisili mhm, istri, mhm, domisili istri mhm, gitu. Kalau untuk di non-Islam mhm, itu pengadilan negeri, jadi mhm, gugatan diajukan di pengadilan negeri mhm. gitu. Oke. Domisilinya, domisili tergugat, siapa yang digugat, misalnya istrinya digugat berarti istrinya, domisili Mhm, istrinya. Kalau suaminya digugat ya domisilinya domisili suami gitu. Lalu mhm, kemudian kita menyiapkan berkas-berkasnya. mhm, Kalau kita sudah menentukan pengadilan mana domisili sesuai domisili istri pada waktu apa namanya, untuk Islam, non Islam di pengadilan negeri domisili tergugat. Nah, kemudian kita kedua menyiapkan berkas mhm. gitu kan, berkas-berkasnya. Berkas-berkas apa aja nih yang harus disiapkan? KTP penggugat, Gugat, terus kemudian KK, kakak, kemudian akta lahir anak kalau kita minta hak asuh anak, mhm, buku nikah atau akta nikah 4. gitu. Iya, Oke. cukup itu aja. Oke, KTP, kakak, buku nikah, akte lahir Iya, anak. Wah, itu aku hampir aja, sampai hafal tuh, cukup. Mbak. Kalau misalkan dalam proses perceraian itu Mhm, ada aset atau mhm, kewajiban yang salah satu pihak itu mhm, harus dibagi gitu, Mbak. mhm. Itu ngaturnya gimana, Mbak? Aturannya gimana? Hukumnya gimana? Sebenarnya kalau untuk gonogini itu Oh, ini gue gini nih, Mbak. ini untuk gonogini Oke. ya. Jadi untuk aset kan ya. Mhm, Jadi kan mhm. setelah perceraian itu pasti kan ada yang namanya harta waktu perkawinan. Iya. Harta perkawinan. Nah, setelah itu bercerai itu masing-masing pihak itu mendapatkan 50% bagiannya sama rata Hmm. gitu. Jadi dibagi dua. Mhm, Antara suami sama istri itu bagiannya sama. mhm. Jadi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Tapi di dalam praktek itu bisa nanti ada di mediasi. Misalnya kamu dapat yang ini, misalnya kamu Mhm. rumah yang ini, aku rumah yang itu, Hmm. nggak dibagi-bagi dua banget Mhm. sama rata, itu Oke. bisa. Tapi kalau misalnya yang penting ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membagi Hmm. antara harta hasil pernikahan terdahulu yang Oke. pada saat pernikahan itu Oke. gitu. Kalau ada anak, ada Mm-mm. hak untuk si anak, Mbak? Kalau misalnya setelah perceraian itu Mhm. ada namanya hak nafkah anak dari si bapak. Hmm. Kemudian itu bisa diminta oleh si istri gitu. Mhm. Walaupun suami yang gugat cerai, Mhm. istri bisa gugat hak asuh anak dan nafkah anak Iya. gitu untuk kemudiannya. Hmm. Seperti itu. Sampai usia berapa tahun si anak itu harus dinafkahi sama Heeh. bapaknya atau Sampai dewasa 21 tahun atau Oke. sudah bisa membiayai hidupnya sendiri Oke. gitu. Nah, kalau ngomongin hak asuh anak, Mm-mm. kenapa banyak sekali hak asuh anak yang jatuh ke tangan istri, Mbak? Karena di kompilasi hukum Islam itu sendiri, karena kita berdasar di kompilasi hukum Islam ya untuk yang perceraian secara Islam ada di pasal 105 kompilasi hukum Islam. Hmm. Jadi anak di bawah 12 tahun itu diasuh oleh ibunya Oke. gitu. Setelah
anak itu berusia di atas 12 tahun, itu anak itu bisa apa namanya, memilih Memilih. sendiri, betul, Oh. memilih sendiri mau ikut ayah atau ibunya. Anaknya udah 12 tahun, itu anak itu akan dihadirkan ke Dia persidangan. jawab sendiri. Jadi dihadirkan di persidangan, Iya, tapi iya. dia hanya sendiri ya, Iya. hanya sendiri, yang lain tidak boleh Oke, mendengar. oke. Jadi anak itu ditanya nanti sama majelis hakimnya, Oke. gitu. Sebenarnya gimana nih perasaannya terhadap ini, gitu ya. Iya, iya, Terhadap ini gimana? Kamu ini kan bapak sama ibu kamu kan mau meminta nih, sama-sama meminta hak asuh anak. Sebenarnya kamu mau ikut siapa gitu. Itu Iya, ada iya, iya. pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi ditentukan dari sesuai pilihannya si anak gitu, Iya, Mas oke. Dera. Nah, kalau pertanyaanku gini, Mbak, hal apa yang bisa menggugurkan hak asuh jatuh ke tangan seorang ibu? Jadi ibu juga bisa kehilangan hak asuh anaknya kalau si ibu ini berbuat zina, pemadat, pemabuk, penjudi. Ibunya juga ternyata dia meninggalkan anaknya, menelantarkan anaknya. Si ibu juga bisa kehilangan hak asuh anaknya jika dia ternyata di penjara mendapatkan hukuman penjara di atas 5 tahun, atau jika si ibu ini ternyata dia melakukan penganiayaan berat, KDRT terhadap anaknya gitu. Ketika terjadi perceraian harta gono gini, meskipun itu dibeli pakai uang istri, itu nantinya pada saat perceraian tetap harus dibagi dua gitu, antara suami atau istri. Suami dan istri itu harus dibagi dua, kecuali sebelum pernikahan atau pada waktu pernikahan itu ada perjanjian kawin. Jadi perjanjian kawin itu menetapkan adanya pemisahan harta. Nah, itu beda lagi. Dapat, karena meskipun dia berselingkuh, suami berselingkuh atau si istri berselingkuh, semua harta yang dalam perkawinan itu pada saat perceraian tetap dibagi dua gitu. Jadi perjanjian pranikah itu isinya adalah mengenai hak-hak dan kewajiban si suami dan istri. Jadi hak-haknya si suami ini apa, hak istri apa, kewajiban suami untuk menafkahi ada di suami gitu tuh, ada di perjanjian pranikah. Terus kemudian mengenai harta, jadi ada pemisahan harta. Kalau istrinya bekerja gitu, suaminya bekerja, sama-sama bekerja, itu penting banget dibuatnya perjanjian pranikah ini, karena kita kan nggak tahu ya kedepannya itu pernikahan seperti apa gitu. Akhirnya kita sampai di penghujung sesi, sahabat Tinos bisa bertemu langsung dengan Mbak Dina di aplikasi Tinos, atau ingin didampingi kasus perceraian dengan Mbak Dina, itu juga bisa melalui aplikasi Tinos. Terima kasih banyak Mbak Dina, Sama-sama. sudah bisa hadir di sini langsung ketemu, dan selanjutnya bisa langsung ketemu Mbak Dina di aplikasi Tinos. Ya, jangan lupa download aplikasinya. Jangan lupa download aplikasi Tinos.